العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi. Tak terkecuali Indonesia. ia laksana pisau bermata dua yang bisa memberi nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkan. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau Akhlakul karimah, atau juga bisa menjadi media dekadensi moral menuju akhlakul madmumah, khususnya bagi generasi milenial dan juga generasi alfa yang muncul belakangan ini. Berita tentang seks bebas kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda yang hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. itu pada tahun 2021 dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah siswa SMA di Jawa Tengah yang menikam gurunya yang seharusnya ia hormati. Kita prihatin melihat karakter generasi bangsa kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berkah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pengajaran Al-Quran di era digital. sebagai rujukan. Marilah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Sad ayat 29 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته آياته وليتذكر أولو الألباب. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajarannya. Hadirin yang berbahagia, Syekh Jalaluddin Al-Bahari dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pembelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan.
Itulah generasi ulul albab, Generasi yang cerdas intelektual sekaligus cerdas spiritual. pesadar perkembangan teknologi, perubahan karakter dan gaya hidup setiap orang. Lebih-lebih generasi muda, kita tidak bisa menghentikan laju internet dunia. Maka sebagai konsekuensinya, kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan beri kita rasakan pada masa pandemi. Sampai saat ini hadirin, kita belum bebas 100% dari bahaya pandemi. Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak pada meningkatnya dekadensi moral generasi muda. Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch, penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 mencapai 209 kasus korupsi. Kerugian negara akibat kasus korupsi tidak tertanggung-tanggung, yaitu mencapai 7 triliun. Jumlah yang cukup banyak untuk membangun 1000 madrasah dan pondok pesantren dengan segala fasilitasnya. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadirin yang kami muliakan, kita prihatin atas jumlah peristiwa yang menimpa generasi kita. Yang pertama, Kasus narkoba. lagi-lagi kita dikagetkan dengan berita yang dilansir British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus 2022 tentang adanya seorang oknum perwira yang justru menjadi bagian dari peredaran narkoba. Yang kedua, Kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 8.000 kasus kekerasan seksual antara Januari hingga November 2021. Bahkan di salah satu pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat tercatat 21 korban kekerasan seksual oleh pengasuh. Naudzubillah summa naudzubillah. Negara kita daya dengan pakar berpendidikan tinggi, Lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. tetapi sayang hadirin masih ada yang tidak berkarakter, gunakan kepintarannya untuk menyebarkan berita bohong, Provokasi dan adu domba. Selain itu, muncul juga berita-berita hoax. Kebohongan dianggap Kebenaran. kebenaran dianggap Kebohongan. yang salah dipuji. Dan yang benar malah dibully. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah
dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia meliputi Akhlak kepada Allah Sama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akbarul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang kita harus lakukan untuk membangun karakter generasi bangsa. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai beragama melalui pembiasaan serta keteladanan. Yang kedua, menciptakan lingkungan religius Baik melalui bacaan, tontonan, maupun komunitas pergaulan. kita patut apresiasi program Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Pengaji. dengan harapan masyarakat rajin mengkaji Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin hadirin, jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi pedoman hidup, maka siapapun orangnya dan apapun profesinya, Ia akan menjadi orang baik. jika ia pejabat, Ia amanah. jika ia pedagang, Ia jujur. jika ia birokrat, Ia tidak akan mengambil uang rakyat. pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Yang kedua, untuk membangun karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali pada Al-Quran serta keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, ada sebuah pantun yang ingin kami sampaikan. Bunga melati mekar di taman. harum baunya nan menawan, mendidik generasi berkarakter dan beriman. Maka Al-Quran harus jadi pedoman. Kami pamit undurkan diri. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Undur maqala wala tangdur maqala. Wassalam.